itu punya tanggung jawab dua, urusan dunia dan urusan agama. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan engkau seorang amir, seorang pemimpin-pemimpin di antara kalian. Yahduna bi amrina, agar kalian bisa memberi petunjuk hidayah kami. Jadi fungsi kepemimpinan itu bukan hanya dalam perkara dunia, tapi dalam perkara agama. Kita harus yakin bahwa kita punya pemimpin yang memberikan jaminan kita bebas menjalankan agama kita, agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin. Ballaghatir risalah wa addal amanah ونصح الأمة وجاهدوا في الله حقا جهاده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين sidang Jum'ah rahimakumullah. Selepas kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat kita pulang menghadap Allah nanti kecuali bekal takwa. Dan tidak ada bekal yang paling baik saat kita berjumpa dengan wajah Allah kecuali bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ittaqillah, maka bertakwalah seluruhnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Rafiqul A'la berjumpa dengan kekasih hatinya yaitu Allah Subhanahu wa taala, meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal, adalah peristiwa yang amat sangat menyakitkan bagi para sahabat Nabi saat itu. Musibah yang lebih besar dari sekedar musibah wafatnya kedua orang tua mereka. Karena inilah Rasulullah SAW yang digambarkan dalam surah At-Taubah Ar-Ra'uf Ar-Rahim,
yang memiliki sifat yang maha lembut dan maha pemaaf. Sifat Allah yang dilekatkan pada nabinya. Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus seorang rasul membawa risalah ini sebagai rahmat untuk seluruh alam. Tibalah saatnya Nabi Muhammad wafat, pergi meninggalkan seluruh alam semesta ini. Dengan meninggalkan berbagai macam kenangan yang sangat indah di hati para sahabat dan keluarga Rasulullah. Mereka amat sangat terpukul, dan itu merupakan musibah yang paling besar yang pernah dialami para sahabat. Tapi bukan soal wafatnya Nabi yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan Jum'ah yang mulia ini. Tetapi peristiwa yang terjadi ketika wafatnya Rasulullah SAW, berbagai macam reaksi yang terjadi di kalangan para sahabat. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab berlari menuju Rasulullah saat Nabi wafat, mencabut pedangnya sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad dah mati, maka pedang ini akan menjadi habuannya. Maka berlarilah seorang sahabat yang paling amat sangat dekat dengan Rasulullah, kekasih nomor satunya Rasulullah di antara kalangan manusia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menghampiri Rasulullah, membuka penutup wajah Rasulullah yang sudah terbujur kaku dengan wajah yang berseri bagaikan bak rembulan. Maka Abu Bakar membuka penutup wajahnya dan mencium keningnya sambil mengatakan, sesungguhnya orang ini hidupnya dan matinya pun amat sangat menyenangkan. Dua sikap yang berbeda antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Hal ini dikomentari oleh seorang ulama dari Kuwait yang bernama Syekh Dr. Tariq As-Suwaidan hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan, Abu Bakar berhadapan dengan sebuah musibah besar, yaitu kematian Rasulullah, dengan sikap hati yang penuh dengan persiapan dan bekal yang cukup. Dan ini amat sangat penting, kata beliau. Bayangkan peristiwa matinya Rasulullah, tapi dilihat dalam perspektif ilmu manajemen. Apa kata Dr. Tariq Suwaidan? Begitulah manusia seharusnya menyiapkan keadaan yang paling pahit dalam kehidupannya, sehingga hatinya begitu lapang dengan ketetapan dan takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada dirinya. Ini adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan takdir. Jangan sampai kita belajar ilmu manajemen S1, S2, tapi kita tidak memahami hakikat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketetapan Allah bagi makhluknya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka contohlah Abu Bakar, kata Dr. Tariq Suwaidan, contohlah Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar As-Siddiq tidak perih ditinggalkan kekasih hatinya. Bukan Abu Bakar As-Siddiq tidak bersedih saat wafatnya Rasulullah, tapi Abu Bakar hatinya lebih lapang dan lebih siap, karena Abu Bakar telah menyiapkan hal-hal dan kemungkinan terpahit dalam hidupnya, yaitu ditinggalkan oleh kekasih hatinya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda hal dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentu orang yang sangat siap dengan kemungkinan terpahit dalam hidupnya, tetapi ukurannya tidak sehebat Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar bin Khattab begitu mendengar wafatnya Rasulullah, Umar menggunakan logikanya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka pedang ini adalah habuannya, akan aku penggal dia lehernya. Muhammad tidak pernah mati. Muhammad hanya diangkat ke langit sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang satu saat akan diturunkan kembali ke atas muka bumi. Ini sebuah logika didasarkan pada ilmu yang luar biasa pada diri Umar bin Khattab. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq keluar dari pemakaman Rasulullah SAW, dari rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mengatakan, ya Umar, berhenti engkau. Maka Abu Bakar membacakan Al-Quran surah Ali Imran.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu adalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelum Muhammad, kata Abu Bakar. Afa in mata, apakah kalau Muhammad itu mati, au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu semua qalab, mundur ke belakang, kembali ke masa jahiliyah. Ini ungkapan ayat ini sebenarnya bukan turun pada saat menjelang kematian Rasulullah, bukan. Ayat ini turun justru di perang Uhud, jauh sebelum Nabi wafat. Tapi mengapa seorang Umar bin Khattab seolah dilupakan dengan ayat ini? Bahwa Muhammad manusia biasa yang pasti bisa mati. Ketika tugas kenabian dan kerisalahannya telah selesai, maka Allah berhak untuk memanggil kekasih hatinya. Ini peristiwa ilmu manajemen yang kita sebagai mukmin bisa mengambil ibrah dan pelajaran bahwa dalam hidup ini jangan hanya sekedar berpikir pada hal-hal yang manis saja, hal-hal yang enak saja dalam hidup ini. Bahkan kemungkinan-kemungkinan terpahit dalam hidup itu mesti dirancang dan dipersiapkan agar hati kita lebih lapang menerima ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, peristiwa ini terjadi satu hari begitu Nabi wafat, berlarilah Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat, pemimpin sahabat Ansar, ke tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Kalau yang pernah ke Madinah tentu tahu posisi Saqifah Bani Sa'idah di depan pintu 338. Saqifah Bani Sa'idah adalah pendopo, tempat Nabi dan para sahabat dulu di masa hidupnya duduk-duduk dan berdiskusi kepada orang-orang Ansar, berdiskusi tentang urusan umat, tentang kemajuan agama. Maka saat itu Sa'ad bin Mu'ad berlari menuju Saqifah Bani Sa'idah, bermusyawarah kepada sahabat-sahabat Ansar untuk mempercepat proses pergantian kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Padahal Rasulullah belum dimakamkan, karena Nabi SAW dimakamkan 2 hari atau 3 hari menurut riwayat yang lain. Nabi baru dimakamkan setelah Nabi wafat. Bukan karena Nabi SAW atau mungkin bukan para sahabat, orang-orang mulia, para alim saat itu tidak ingin menyegerakan pemakaman Rasulullah. Mereka sangat ingin menyegerakan, tetapi banyak orang-orang di kala itu ingin mensolatkan jenazah untuk terakhir kalinya Rasulullah, sementara jenazah Rasulullah tidak bisa dipindahkan. Karena menurut kaidah Abu Bakar As-Siddiq, dan itu merupakan wasiat, di mana setiap Nabi yang wafat pasti akan langsung dimakamkan di tempat dia wafat. Maka Nabi tidak digeser dari tempat itu, dimandikan di tempat itu, disolatkan di tempat itu, dan dimakamkan di tempat itu. Maka para sahabat di antara mereka ingin menyolatkan Rasulullah SAW untuk terakhir kalinya, sehingga karena tempatnya sempit, mereka harus bergantian untuk menyolatkan jenazah Rasulullah SAW, sehingga memakan waktu hingga 2-3 hari. Itulah alasan mengapa Nabi SAW dimakamkan 2-3 hari. Tapi belum genap 1 hari, Sa'ad bin Mu'ad bermusyawarah untuk mencari siapa pemimpin setelah Rasulullah. Maka di antara orang-orang Ansar mengusulkan, tidak ada orang yang paling patut dan layak untuk menggantikan Rasulullah setelah Nabi wafat, kecuali yang telah memberikan jaminan perlindungan, memberikan pengorbanan, memberikan tempat perlindungan di saat Nabi di Mekah diintimidasi dan diteror pada saat dakwah pertama, sehingga Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan itu tidak lain adalah Sa'ad bin Mu'ad sebagai pemimpin Ansar. Maka mereka bersepakat untuk mengangkat Sa'ad bin Mu'ad. Mendengar kabar bahwa ada terjadi pemilihan kepemimpinan setelah Rasulullah wafat, maka berlarilah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, disusul oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat-sahabat Muhajirin, mendatangi pendopo Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Abu Bakar mengatakan dengan logika Qur'annya, dengan keyakinan yang mantap, Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya kalau ada orang yang lebih patut dan layak memimpin setelah Rasulullah wafat, adalah orang yang disebut dalam salah satu kelompok, disebut selalu lebih awal dibandingkan yang kedua. Tidaklah Allah meninggikan dan memuliakan kaum Ansar setelah Allah meninggikan dan memuliakan kaum Muhajirin.
Sehingga Al-Quran menyebutnya minal muhajirin wal ansar. Tidak pernah dalam Al-Quran disebut minal ansar wal muhajirin. Itu artinya bahwa al-muhajirin atau kaum muhajirin lebih unggul dan lebih utama dibandingkan kaum ansar. Maka kalau ada orang yang paling patut dari kalangan muhajirin untuk memimpin setelah Rasulullah wafat, tidak lain adalah Umar ibn Khattab. Bergegas Umar berdiri? Tidak. Kata Umar bin Khattab, tidak ada orang yang lebih patut memimpin setelah Rasulullah wafat kecuali orang yang telah menggantikan salat saat Nabi telah wafat. Lihat, Nabi SAW memberikan sebuah standar hebat soal kepemimpinan. Umar memahami itu. Yang menggantikan salat Nabi, mengimami salat Nabi di Masjid Nabawi saat Nabi dalam kondisi sakit, tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi tidak pernah mau digantikan dengan yang lain selain Abu Bakar As-Siddiq. Itu menunjukkan bahwa standar kepemimpinan yang paling rendah di dalam Islam itu soal sholat. Kalau urusan sholat saja tidak paham, maka tidak patut dan layak dia memimpin urusan umat. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Standar paling rendah, bukan standar paling tinggi. Standar paling rendah itu sholat. Kalau yang paling rendah saja tidak bisa dipenuhi oleh calon pemimpin, maka tidak patut dia memimpin urusan umat. Maka tidak ada orang yang membersamai Rasulullah saat hijrah dari Mekah menuju Madinah dan memberi perlindungan, kata Umar bin Khattab, kepada Rasulullah SAW di satu gua yang bernama Sur, yaitu gua Sur, jaraknya 6 km dari Mekah, kecuali sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan itu Abu Bakar lebih patut dan layak untuk memimpin setelah Nabi wafat. Mengapa perdebatan soal kepemimpinan terjadi padahal Nabi belum dimakamkan? Apakah di antara para sahabat begitu bernafsu soal kepemimpinan? Apakah di antara mereka begitu nafsu soal kekuasaan? Tidak demikian. Di antara mereka sangat tawadhu dan zuhud terhadap kepemimpinan. Namun umat ini tidak boleh berdiri tanpa satu hari seorang pemimpin. Mamata wa laysa fi unuqihi mata maitatan jahiliyah. Siapa orang yang berdiri di atas muka bumi tanpa ikatan baiat kepemimpinan, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Pemimpin itu punya tanggung jawab dua, urusan dunia dan urusan agama. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan engkau seorang amir, seorang pemimpin-pemimpin di antara kalian. Yahduna bi amrina, agar kalian bisa memberi petunjuk hidayah kami. Jadi fungsi kepemimpinan itu bukan hanya dalam perkara dunia, tapi dalam perkara agama. Kita harus yakin bahwa kita punya pemimpin yang memberikan jaminan kita bebas menjalankan agama kita, agama Islam. Sehingga kita bisa dengan tenang, bisa nyaman menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan syiar serta syariat-syariat Islam yang lainnya. Sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada para pemimpin kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka tangan Umar bin Khattab langsung menggandeng tangan Abu Bakar As-Siddiq dan menyatakan as-sam'i wa ta'ah. Allahi bay'atuka as-sam'i wa ta'ah. Saya membayar engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diiringi dengan Sa'ad bin Mu'ad dari pemimpin kalangan Ansar, dan semua berbondong-bondong berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan terangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Nabi wafat. Jadi bukan di antara mereka rakus dan serakah dengan kepemimpinan. Akhir-akhir ini kita melihat di negeri kita, para pejabat sudah mulai memohon maaf kepada rakyatnya. Satu demi satu berpamitan. Ada yang 10 tahun menjabat, tentu presiden kita. Ada di kalangan menteri, ada di kalangan para pejabat-pejabat yang lainnya, mereka meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama memimpin. Kita mengetahui bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang datang dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka apapun yang dikeluarkan, tanda tangan di atas kertasnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, baik itu mensejahterakan rakyatnya kah, atau membuat rakyat ini menjadi susah dengan kebijakan itu, maka semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mendoakan
agar sekiranya negeri ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang saleh, yang membawa umat dan rakyatnya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri yang adil, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur betul-betul terrealisasi di negeri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jemaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yang dengan modal iman dan takwa itu mudah-mudahan kita terangkat pada makam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tundukkan wajah kita, hati kita memohon kepada Allah di sayyidul ayyam, di hari yang penuh dengan istijabah doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan setiap permohonan dan doa kita yang kita panjatkan pada hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wahdinaka ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan sabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.